Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah hadirin Masjid Istiqlal, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuwajahah, kita bisa saling bertatap wajah di sini di masjid yang mulia, Masjid Istiqlal. Boleh minta tepuk tangannya untuk semuanya, yuk. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kalau boleh saya bilang, bukan hanya istimewa, sangat istimewa. Tidak lain dan tidak bukan, yang kita saksikan di depan sini adalah asli, bukan kaleng-kaleng. Siapa beliau? Siapa beliau? Oke, alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ketemu langsung dengan, saya sebutnya Al-Mukarrom Koh Donditan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Koh Donditan. Ya, assalamualaikum Koh Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Koh Dondi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Iya Koh, jadi alhamdulillah tadi siang Koh di sini sempat hujan gede. Ya. Hujan gede banget dan akibatnya sore ini pun terasa adem gitu Koh. Alhamdulillah. Iya, semoga ini menjadi semangat buat kita semua walaupun sore-sore sambil kita menunggu azan maghrib, sama-sama sore hari ini kita akan mengadakan Masjid Istiqlal mengadakan talk show bersama Koh Donditan. Oke. Ya, Koh, jadi gini Koh, sebelum kita mulai Koh, saya mau sharing sedikit ya Koh. Jadi memang Masjid Istiqlal ini tahun ini mengadakan yang namanya pesantren mu'alaf Ramadan. Masya Allah. Iya Koh. Pesertanya ada berapa? Pesertanya banyak Koh. Banyak. Bukan ini semua kan ya, bukan? Bukan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu kalau bisa dilihat di depan ya. Ini adalah saudara-saudara kita, saudara seiman kita, saudara kita sesama muslimin, muslimat, dan alhamdulillah teman-teman kita, saudara-saudara kita ini Koh yang ikut di pesantren Ramadan Mu'alaf. Alhamdulillah. Oke. Ya, Koh, kalau saya lihat di YouTube itu kan benar-benar ini ya Koh Dondi tuh kalau sama pendeta-pendeta atau pembuka bagian sangar banget gitu ya. Apa? Sangar banget. Masa sih? Masa saya sangar? Perasaan santai loh padahal. Santai. Oke, ya. Baik Koh. Jadi di sore hari ini Koh kita ingin minta Koh Dondi, jadi mohon izin Koh kami ngaji dengan Koh Dondi untuk sama-sama kita belajar ya Koh, terutama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mu'alaf gitu Koh, supaya tetap kuat imannya, supaya tetap kuat Islamnya, seperti itu Koh Dondi. Koh, saya boleh nggak langsung ke pertanyaan pertama? Boleh dong, boleh dong. Harus banyak-banyak pertanyaan dong.
Iya, malu bertanya sesat di jalan ya. Iya. Oke, Koh, boleh ceritain gak sih Koh ke kita semua, ada peristiwa apa sih Koh sebenarnya dulu dalam kehidupan Koh Dodi sampai akhirnya Koh Dodi mungkin merasa resah dan kemudian kemudian ingin tahu kira-kira dulu tuh ada peristiwa apa sih Koh, boleh diceritain Koh? Terima kasih. Baik. Yang pertama-tama, saya waktu itu resah karena kitab suci saya diobok-obok. Gitu. Diobok-obok itu artinya apa? Dituduh ada kejanggalan. Ya. Pertama ada kontradiksi, kedua ada ayat yang tidak otentik atau tidak asli. Yang nuduh siapa? Yang nuduh orang Islam. Ya, yang nuduh orangnya sekarang sudah almarhum, yaitu almarhum Syekh Ahmed Didat. Jadi ketika pertama kali saya nonton video beliau dalam tanda kutip menuduh kitab suci saya sebagai orang Kristen itu banyak kontradiksi dan banyak ayat yang tidak asli. Karena saya dituduh begitu, kitab saya dituduh, kan saya otomatis jadi panas dong, Bro. Iya betul. Boleh dong panas dong. Iya. Kok berani banget gitu ya? Kok tahuan dia daripada saya gitu ya? Dia orang Islam, saya orang Kristen, tapi kenapa lebih tahu dia kepada kitab saya daripada saya? Gitu. Jadi rupanya setelah dia bisa memberikan contoh, memberikan bukti, bahkan ada satu tuduhan yang disebut dengan plagiarisme. Oke, plagiarisme. Ya, plagiarisme itu artinya di surat ini dan surat ini terdapat ayat-ayat yang persis sama, plek sama, identik, ya. Tidak hanya 1-2 tapi sampai puluhan ayat plagiarisme. Jadi ketika saya mendapatkan tuduhan seperti itu, hati saya panas. Saya cari buktinya, benar nggak apa yang dia bicarakan. Saya cari buktinya, apa yang dia omong tuh benar atau enggak. Setelah saya cari-cari bukti, ternyata saya dapat buktinya malah bukan dari kalangan lain, tapi malah dari kalangan Kristen sendiri. Saya bisa akhirnya mendapatkan artikel, mendapatkan buku, mendapatkan Bible yang mendukung apa yang dituduhkan oleh almarhum Syekh Ahmed Didat. Oh, jadi itu justru dari kalangan Kristen sendiri kok? Iya. Oh, oke. Itu pertama resahnya di situ. Ya. Betul. Itu baru permulaan gitu kan. Iya. Kemudian kok dulu waktu merasa resah dengan tuduhan-tuduhan itu tadi kok. Ko Dodi itu apakah secara individual untuk mencari dan job itu, atau mungkin Ko Dodi diskusi dengan siapa gitu kok? Enggak, waktu pencarian itu saya enggak diskusi dengan siapa-siapa. Ya, saya murni sendiri mencari data, riset mandiri, akhirnya mendapat bukti-bukti malah dari kalangan Kristen sendiri. Saya tidak melakukan diskusi dengan siapa-siapa. Oke. Nah kemudian kok berarti kan kalau Kristen kan sebuah agama, begitu ya kok? Apa yang kemudian kok dan agama apa yang kira-kira Ko Dodi cari untuk ngepasin dari tuduhan itu tadi? Nah, jadi gini, ketika saya akhirnya malah mendapatkan bukti bahwa kitab saya pada waktu itu ternyata bisa dikatakan lagi buat saya ya, bisa dikatakan lagi tidak suci. Ya, artinya buat saya kitab saya dulu itu sudah tidak bisa disebut kitab suci karena ada masalah-masalah kontradiksi dan ayat-ayat yang tidak asli. Oke. Berdasarkan itu, saya menggunakan standar yang sama untuk mempelajari agama-agama lain, termasuk ketika saya mempelajari Islam. Ya, jadi dulu saya tumbuh besar, saya berpikir bahwa Tuhan itu pasti cuma satu, oke? Tuhan itu pasti cuma satu. Tapi orang menempuh jalan masing-masing untuk menyembah. Ya, saya dulu berpikir begitu. Jadi banyaknya agama di dunia ini itu hanya cara orang yang berbeda-beda untuk menyembah Tuhan yang satu itu. Dulu saya berpikir begitu ya. Iya, betul. Tapi ternyata setelah saya mempelajari Islam, setelah saya mengetahui konteks kehidupan ya,
konteks ketuhanan, konteks keselamatan di dalam Islam, baru saya merevisi atau mengoreksi pandangan saya yang dulu. Jadi agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ternyata cuma satu. Ternyata cuma Islam, dan saya baru ngeh dalam logika ya, maksudnya tidak mungkin juga kita sebagai orang tua memberikan aturan yang berbeda-beda kepada dua orang anak kita yang sama. Oh iya. Betul nggak? Betul. Di sekolah misalnya, mungkin nggak sekolah itu mengeluarkan aturan yang berbeda-beda untuk siswa-siswanya? Pasti aturan itu aturan yang umum, gitu kan? Jadi ketika saya berpikir, tidak mungkin pencipta langit, bumi, dan manusia itu memberikan aturan atau jalan yang berbeda-beda buat orang untuk menyembah Dia, ya. Nah, di situ akhirnya baru saya menggunakan standar bahwa yang namanya agama itu dasarnya atau basisnya itu harusnya kitab sucinya. Betul? Oh iya. Kalau bukan kitab sucinya apalagi? Sekarang kalau nabinya sudah nggak ada, siapa yang mau ngajarin kita? Kalau dulu nabinya masih hidup, masih bisa ngajarin. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, kan kitab sucinya yang harus dipegang, yang harus kita pelajari. Nah, menggunakan standar yang sama, saya pelajari agama-agama yang lain, termasuk Islam, tapi ternyata semuanya, artinya semua masalah yang di kitab-kitab yang lain itu di Quran ternyata tidak ada. Dan ternyata cuman Quran, kitab yang disebut kitab suci, yang bisa dihafal oleh manusia. Bahkan oleh anak-anak umur 5-6 tahun bisa dihafal. Bahkan cuman Quran yang akhirnya saya sadar bahwa kalau setiap mushaf, ya, mushaf Quran yang hard copy dan soft copy semua di seluruh dunia dimusnahkan, akan ada lagi Quran, karena banyak yang hafiz Quran, banyak yang hafal Quran. Kitab-kitab yang lain tidak ada yang bisa dihafal. Itu pun sudah merupakan tanda bahwa kalau Quran tidak berasal dari Allah SWT yang menciptakan langit, bumi, dan manusia, tidak mungkin bisa dihafal. Itu ya. Akhirnya dari situ saya mempelajari Quran menggunakan standar yang saya pakai ketika saya membuktikan kitab saya dulu salah. Nah, itu yang tidak saya temukan dalam Quran. Kira-kira gitu. Ya. Oh iya, jadi Koh Dodi itu benar-benar mastiin kitab saya yang sebelumnya ini bukan kitab suci. Jadi ya karena bukan kitab suci ya nggak perlu diikutin gitu kok. Ya. Oke. Kemudian, nah Koh Dodi kan banyak akhirnya berdialog ya, melakukan dialog, bahkan sampai ada perdebatan gitu kok. Saya mau tanya nih, selama ini kok melakukan dialog, kemudian perdebatan dengan pendeta-pendeta atau pemuka agama lain, pernah nggak sih kok Dodi tuh ngerasa kayak stuck gitu, kayak kena skakmat gitu dari mereka, dan kemudian Dodi bingung gimana jawabnya? Pernah nggak kok ada pengalaman-pengalaman kayak gitu? Kalau masalah data, mungkin saya bilang malah banyakkan saya datanya daripada Pak Pendeta, gitu ya. Jadi karena datanya lebih banyak saya, akhirnya kebanyakan itu ya boleh dikatakan hampir semua perdebatan saya dengan teman-teman pendeta saya, malah akhirnya seperti saya malah ngajarin mereka gitu. Ya, jadi ada kitab ini mereka nggak tahu, ada kitab ini mereka nggak tahu, ada referensi ini mereka nggak tahu. Jadi akhirnya mereka hanya bisa berpegang kepada satu kitab yang mereka pegang, yaitu Bible mereka, yang mana mereka sendiri tidak tahu tuh asalnya dari mana gitu. Nah, saya dalam hal ini begini. Saya dalam hal ini ketika membicarakan Yesus Tuhan atau bukan, karena kan masalah yang paling besar antara Kristen dan Islam ini adalah masalah Yesus itu Tuhan atau bukan, kan gitu kan. Jadi untuk saya, karena saya sudah mengetahui teologinya Kristen dan teologinya Islam, saya kurang begitu tertarik memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Oke. Karena apa? Karena kalau
Karena kalau kita hanya memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan, buat saya pada ujung-ujungnya lakum dinukum Waliyadin. ya kan? Mereka mau menyembah Yesus itu hak mereka. Kita tidak menyembah Yesus itu adalah hak kita. Jadi masing-masing punya hak dan kedudukan yang sama. Jadi untuk memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan, saya bukan nggak bisa, tapi saya kurang tertarik. Karena buat saya ujungnya lakum dinukum waliyadin, ya kan? Tapi kalau saya bisa membuktikan di dalam kitab suci mereka ada kontradiksi, ada ayat tidak asli dari kitab mereka sendiri, bagaimana mereka bisa menolak? Oh iya, betul kok. Ya, Betul kok. Iya. jadi kalau mereka tidak bisa membantah bahwa di dalam kitab suci mereka ada masalah seperti itu, dan akhirnya mereka bisa mengakui bahwa itu tidak bisa disebut sebagai kitab suci, efeknya bukan buat pendeta itu, ya. Efeknya tuh buat orang yang nonton, gitu. Ya, saya pernah berdebat dengan seorang pendeta yang senior. Saya pegang Bible yang ada catatan kakinya, di mana di catatan kaki itu disebutkan ayat ini pasti tidak asli, gitu. Ya, saya pegang kitabnya. Dan saya tahu pendeta itu tahu bahwa di dalam kitab dia ada ayat yang memang tidak asli. Saya tahu pendeta ini jujur gitu, ya. Sengaja saya ajak dia berdebat untuk membuktikan atau mencari dasar kitab ini kitab suci atau bukan, gitu. Sambil pegang kitab itu, saya tanya ke Pak Pendeta, tadi Bapak mengatakan bahwa satu kitab itu adalah firman Tuhan, ya kan? Saya tanya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan Pak? Caranya begitu. Pak pendetanya jujur, bukan, katanya. Oh iya. Saya udah pegang nih kitab ini, kalau dia bilang itu firman Tuhan, saya tinggal buka Bible-nya, saya tinggal kamera suruh zoom catatan kakinya, dibacakan di seluruh penonton. Tapi dia jujur, bilang bukan. Begitu dia bilang bukan, penonton yang hadir tepuk tangan. Oh iya. Ya, Ternyata mengakui sendiri. mengaku bahwa di dalam kitabnya ada ayat yang bukan firman Tuhan. Baik. Belakangan saya tanya lagi, kalau begitu Pak Pendeta, kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci atau bukan? Saya sambil pegang ini. Dia bilang apa? Bukan. Yang nonton tepuk tangan tambah kencang lagi. Tambah kencang lagi. Sampai di situ buat saya sudah cukup, ya. Sampai di situ buat saya sudah cukup. Jadi kalau buat penonton orang Islam yang menonton hal itu, melihat pendeta mengakui bahwa kitabnya bukan kitab suci, buat orang Islam cukup nggak? Artinya apa? Artinya berarti kitab dia tidak bisa dijadikan pegangan hidup. Kalau begitu kan. Tapi kalau mau yang ngikutin ya monggo, silakan, ya. Yang mau menyembah Yesus Tuhan ya monggo, silakan. Itu bukan ranah kita, ya. Tapi buat kita, ketika kita tahu bahwa terbukti kitab mereka tidak suci atau sudah ada ayat yang tidak asli, kan kita imannya jadi tambah kuat, betul? Iya, betul. Iya. Itu maksudnya, itu poin saya di situ. Nah, kalau buat orang Kristen yang nonton debat itu, ketika mereka melihat pendetanya mengakui bahwa kitabnya bukan kitab suci, kalau orang Kristen itu berpikir, ya, dan kemudian dia bisa mau belajar, kemudian riset dari video itulah, semenjak itu di studio kami sekarang banyak tamu yang datang dari kalangan Kristen. Banyak yang datang bertanya tentang kitabnya, bertanya tentang agama mereka. Kurang lebih dalam waktu setahun lebih belakangan ini, ya, dari hasil perdebatan itu, yang datang ke tempat kami dan bersahadat kira-kira ada 675 orang. Masya Allah. Ya. Kurang lebih 2 tahun lah, hampir di bawah 2 tahun lah, ya. Karena mereka melihat sendiri bukti-bukti yang ada di dalam studio saya. Bahkan ada perempuan dari keluarga Katolik, sebelum datang dia hubungin saya, minta izin, kok boleh nggak saya datang mau minjin foto-foto Bible Kodondi, gitu. Boleh, silakan datang. Dia datang, dia foto-foto, habis itu diskusi 2 jam, dia pulang. Dia nggak sadar, dia pulang. Ternyata pulang dia bikin apa? Dia bikin karya tulis.
35 halaman. Dia kirim ke saya karya tulisnya. Loh, ini kamu kok malah bikin karya tulis? Emang kamu mau ujian? Enggak kok, saya ini mau pakai buat debat sama papa saya. Waduh. Ya, jadi ternyata karya tulisnya dipakai untuk berdebat dengan orang tuanya, dilampiri dengan foto-foto Bible yang difoto di tempat saya. Iya. Tapi itu durhaka nggak kok kalau kayak gitu? Insya Allah enggak ya. Enggak ya, asal dilaksanakan dengan baik. Harus dengan cara yang baik ya. Cara yang baik ya. Akhirnya setelah orang tua dan anak ini berdebat kurang lebih 2 bulan, anak ini hubungin saya lagi. Kok saya mau datang lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Gimana dengan papanya? Masih debat kok sampai sekarang kan gitu. Terus akhirnya ketika perempuan itu jalan ke tempat saya, datang ke studio, dia ngaku bahwa di jalan itu dia masih berdebat dengan papanya. Ya, papanya tuh juga pengurus di gereja. Akhirnya begitu sampai, dia taruh handphone, nggak mau berdebat lagi sama papanya. Saya tanya, udah jadi maunya gimana? Saya mau masuk Islam kok. Alhamdulillah ya. Jadi kita tidak boleh memaksa. Di dalam Islam kita tahu yang namanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, tidak boleh merayu, apalagi mengintimidasi. Nah, di tempat kami, ketika ada orang yang masuk Islam, kemudian karena keluarganya menolak, keluarganya mengusir, kami sediakan shelter atau penampungan. Ya, datang ke tempat kami, silakan kita tampung. Bahkan kami mengirim atau menyediakan guru-guru ngaji yang setiap saat bisa ngajarin mereka. Untuk orang yang bekerja, yang sibuk, saya kasih jatah seminggu 2 kali, belajar di rumah masing-masing, kita kirim guru ngaji, tidak ada yang harus dibayar. Yang cowok belum sunat, saya bilang nggak usah ke klinik, tunggu di rumah. Saya kirim dokter ke rumah, sunat di rumah. Sunat di rumah. Sunat di rumah. Mau pilih, mau pakai golok, mau pakai kampak, mau kayak samurai. Ngeri banget. Ya itu yang kami lakukan. Jadi dengan perdebatan dengan para pendeta itu, kita harus bisa melebihi literasi mereka. Kalau tidak bisa melebihi literasi, jangan berdebat sama Pak Pendeta. Ya. Jadi saya menggunakan ilmu atau metode yang dalam bahasa Jawanya tuh disebut apa? Argumentum ad hominem ex concessis. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Jawa. Jawa sebelah mana? Artinya kita menggunakan dokumen mereka untuk membantah argumen mereka sendiri. Itu yang kita pakai, ya. Kalau dalam Islam kita kenal istilahnya moko ba'dom namanya. Ya, itu istilahnya. Jadi kalau kita tidak banyak literasi, jangan berdebat dengan pendeta. Tapi kalau kita cukup literasi, kita bisa menelanjangi apa yang mereka yakini sekarang sampai sekarang. Nah, cara ini yang kami yakin, ini yang dilakukan juga oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ya, Rasulullah juga mengizinkan sahabat-sahabatnya menyimpan gulungan-gulungan Taurat ya, betul ya? Bahkan Rasulullah juga mengizinkan salah satu sahabatnya yaitu Sa'id bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Tujuannya apa? Supaya bisa berkorespondensi dan juga bisa membaca kitab mereka. Ketika Rasulullah didatangi oleh orang-orang Yahudi, ketika mereka mengajukan pertanyaan atau hujah, dibukakan kitab mereka sendiri di depan mereka, mereka suruh baca, banyak yang membaca, nangis, masuk Islam. Banyak. Nah, saya gunakan seperti itu. Jadi ketika ada orang Kristen datang, yang saya buka kitabnya mereka dulu, saya nggak buka Quran. Yang saya buka kitab Kristen dulu, saya bukain ayatnya, saya suruh baca dulu. Ada yang nangis. Oh, ada yang nangis ya. Ya. Ketika saya suruh orang itu baca, orang itu nangis, kitabnya ditutup. Setelah 10 menit saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja saya. Oh, bukan saya yang ngomong ya, saya nggak ngomong gitu ya, kamu akhirnya masuk Islam. Jadi itulah yang kami usahakan. Kami meniru cara-cara yang digunakan oleh Rasulullah, sehingga apa yang kami perlihatkan kepada mereka itu adalah bagian-bagian yang mereka bisa buktikan sendiri. Kami berani mengatakan begini ya, kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kamu terima semuanya dokumen mereka, tapi juga jangan kamu tolak semuanya, betul kan? Karena bisa jadi masih ada kebenaran di dalam kitab mereka. Jadi ketika saya tunjukkan kepada orang-orang Kristen kitab-kitab saya di sana, yang saya tunjukkan apa? Apa yang sama dan setara atau serupa dengan Islam.
tentang sifat ketuhanan, tentang konsep keselamatan. Itu saya tunjukkan kepada mereka ayat-ayat yang sama dengan Quran. Tetapi saya juga bisa buktikan kepada mereka bahwa ini ada ayat-ayat yang tidak asli. Artinya apa? Berarti di dalam kitab mereka sebenarnya masih ada kebenaran, masih ada, tapi bercampur dengan kebatilan. Nah, kalau sudah mereka melihat sendiri buktinya, kan mereka tanya, kalau gitu yang benar apa? Baru saya keluarin Quran, baru saya buktikan kebenaran Quran di sini dan tidak ada salahnya. Saya bilang gitu. Kalau mau ada tuduhan misalnya Quran salah secara bahasa, secara sejarah, secara apa macam-macam lah, silahkan, saya bersedia berdiskusi. Gitu. Nah akhirnya setelah mereka bisa melihat sendiri kitab mereka tidak bisa disebut kitab suci dan hanya Quran yang bisa disebut sebagai kitab suci, ada yang sampai bersadar sendiri tanpa dituntun. Oh iya, betul. Saya bilang nanti dulu dituntun, saya bilang. Ada yang saking begitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Jadi jamaah sekalian, kalau literasi kita rasanya belum cukup, jangan coba-coba deh. Mendingan kalau literasi kita belum cukup dan kita ingin berdialog ataupun sampai berdebat dengan pemuka agama lain, udah kasih aja video Kododin gitu. Iya, oke. Kododin, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kabid Diklat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Kiai Haji Mulawar Manhanase MAhu. Alhamdulillah Pak Kiai ini sedang berlangsung dan mohon Pak Kiai untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Sepatah atau dua patah kata, silakan Kiai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pada lemes ini ya. Ini puasa semua ini jadinya lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak kepada moderator diberikan waktu untuk sedikit memberikan sambutan atau sepatah kata. Menarik tadi yang disampaikan oleh Koh Doni ya. Ya. Luar biasa. Jadi ada ayat Al-Quran, Bapak Ibu tentunya pasti tahu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi ajaklah, berdakwalah. Ini ayat tentang dakwah. Nah, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah ke Islam, ke jalan Allah. Bil hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa para ulama kita, terutama para filosof Islam itu dengan logika. Jadi hikmah itu logika sebenarnya. Dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan mau'izah hasanah. Apa itu mau'izah hasanah? Yaitu pesan-pesan yang baik. Nah, mau'izah hasanah itu sejalan dengan apa? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah contoh yang baik. Jadi kita itu berdakwah dengan cara yang baik. Mau'izah hasanah. Lalu di dalam Al-Quran juga ada disebut wajadilhum billati hi ahsan. Jadi tadi sudah dicontohkan. Jadi ada jadal, ada hiwar. Di dalam Islam itu ada jadal, ada hiwar. Kalaupun kita harus berjadal, berdebat, jadi jadal itu debat, hiwar itu dialog. Nah, jadi makanya Al-Quran itu banyak sekali menggunakan hiwar, metode hiwar dalam berdakwah. Nah, kalaupun kita harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah atau berdialoglah
dengan cara yang baik, billati hiya ahsan. Nah, makanya banyak orang yang masuk Islam itu kebanyakan karena dialog. Nah, itu betul sekali, bukan karena perang. Ini lagi perang nih sekarang nih. Lagi perang di Timur Tengah. Siapa yang perang kira-kira? Nah, ada Amerika dengan sekutunya Israel, lalu kemudian menyerang Iran, lalu Iran membalas. Nah, kan cerita sederhananya begitu. Tapi kalau bagi Amerika, nah Iran ini adalah negara yang harus dihabisi, sehingga perang itu harus dilakukan. Jadi Islam itu masuk ke berbagai negara, lalu kemudian disambut oleh masyarakat, termasuk kita di Indonesia ini. Itu tadi dengan cara itu, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kemarin saya baca kitab dan saya juga sudah menyampaikan di Istiqlal ini, di kajian kajian Hawamish ya kalau tidak salah. Nah, jadi Syekh Ali Juma itu menulis, ini kan ada tuduhan nih, ada tuduhan dari orientalis. Bapak Ibu tahu yang namanya orientalis? Orientalis itu orang yang mempelajari timur. Jadi orang barat yang khususnya non-Islam yang mempelajari timur. Timur itu adalah Islam yang mempelajari timur. Mempelajari dengan mendalam, bahkan orientalis itu juga hafal Al-Quran. Bahkan orientalis itu juga menulis hadis, menulis kitab hadis, menulis kitab tafsir. Nah, jadi ada orientalis mengatakan bahwa Islam itu, jadi intasyaral Islamu bisayf. Islam itu menyebar, Islam itu berkembang dengan apa? Bisayf, dengan pedang. Dengan pedang. Lalu kemudian kita sepakat nggak, benar nggak bahwa Islam itu menyebar dengan pedang? Lalu kemudian ditulislah oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau membantah bahwa Islam itu menyebar bukan dengan pedang. Itu sama sekali salah. Nah, lalu kemudian dibuatlah data-data empirik tentang perkembangan Islam. Nah, jadi Bapak Ibu, abad pertama, 100 tahun pertama Hijriah, umat Islam di Mesir itu masih 5%. Berarti itu masih sangat sedikit. Lalu kemudian sama di Syam, kalau sekarang ini Palestina, Suriah, Yordania itu dulu namanya Syam. Nah, 100 tahun pertama ini dituliskan Syekh Ali Jum'ah, itu juga masih 5%. Yang membuka Syam itu kan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu membawa pasukan, akan tetapi ketika memasuki Baitul Maqdis, Umar bin Khattab itu tidak membunuh, tidak memaksa orang, tidak membunuh dan tidak memaksa. Nah, akhirnya masuk di situ sama dengan Amr bin As. Nah, lalu kemudian di Persia itu dulu Irak ya, Irak. Sama 100 tahun pertama itu Islam di Persia itu masih 5%, Pak. Nah, masih 5%. Sama dengan di Spanyol, 100 tahun itu masih 5% semua. Nah, walaupun awalnya masuk dengan membawa pasukan, tapi pasukannya penuh dengan kedamaian, tidak brutal kayak pasukan-pasukan yang lain. Nah, lalu 200 tahun abad kedua Hijrah itu baru berkembang menjadi 25%. Kira-kira selama 100 tahun itu apakah dengan pedang? Tentunya tidak, kan nggak mungkin. Tapi Tapi dengan perilaku yang baik, dengan Al-Quran tadi yang sudah digambarkan, Al-Quran yang ajarannya sangat logis, Al-Quran yang ajarannya bisa diterima oleh semua kalangan. Lalu kemudian berkembang menjadi 25%. Nah, selama itu kan bukan dipaksa, masyarakat itu tidak dipaksa.
Nah, bukan dengan perang. Lalu kemudian abad ketiga baru berkembang menjadi 50%, Pak. Nah, termasuk Iran. Iran itu dulu Irak. Nah, Iran sekarang yang lagi perang ya. Itu abad ketiga itu masih 50%. Berarti kalau 50%, yang lainnya itu adalah Zoroaster. Nah, kalau Zoroaster itu, kalau Iran itu agama aslinya itu apa? Persia itu dulu Zoroaster. Nah, tapi walaupun baru 50%, ulama-ulama besar, saintis-saintis Islam yang menemukan ilmu matematika, lalu kemudian ilmu optik, apalagi yang menemukan ilmu-ilmu astronomi dan lain sebagainya, itu ternyata orang Persia. Bahkan Imam Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali sebenarnya bukan orang Arab, tetapi orang Iran atau orang Persia, tapi Sunni ya, tapi Sunni. Nah itu memang, jadi kalau kita melihat Iran itu sekarang itu teknologinya canggih, rudalnya itu kalau dibandingkan kita rudal Indonesia itu ya mungkin jauh ya Kiai ya. Kalau kita lihat di medsos ya, rudal Indonesia itu masih ukurannya 1 meter 2 meter. Tapi kalau rudalnya Iran itu kita lihat, wah itu sudah sangat canggih sekali. Nah ternyata memang sana orang-orang pintar. Orang-orang pintar tapi itu masuk Islam. Nah tertarik masuk Islam. Abad kedua, abad ketiga baru 50%. Abad keempat baru sudah berkembang menjadi 75%. Dan setelahnya itu ada yang 80%. Kalau di Mesir itu sekitar 90% Kiai ya. Kemudian di di Persia, di Iran itu mungkin sekitar 90-an% dan seterusnya. Lalu berkembanglah Islam di Timur Tengah, dan Islam termasuk agama yang paling pesat perkembangan sekarang, sudah lebih dari 2 miliar. Nah maka terbantahkanlah tadi. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh para ulama itu tadi berdialog, berhiwar seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Sudah 600 orang yang bersyahadat. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Bahkan lebih ya, Koya. Nah itulah mungkin kalau kita bertanya, itu gimana sih dulu di Timur Tengah, di Arab, di Persia, sampai ke Eropa ya, sampai ke Spanyol, bisa berkembang istilahnya seperti itu tadi. Semuanya dengan dialog, semuanya dengan dengan logika, dengan komunikasi yang baik, dengan interaksi yang baik. Kalau dalam bahasa agama apa biasanya? Dengan akhlakul karimah. Jadi tentunya ini sangat bagus sekali. Nah, kita ada di sini, ada pesantren Ramadan untuk apa? Untuk meningkatkan literasi ya, untuk meningkatkan literasi. Kenapa ulama kita dulu bisa mengislamkan banyak orang? Karena literasinya sangat kuat. Nah, orang Arab itu, bahkan orang Persia ya, orang Persia itu sangat pintar, itu literasinya kuat. Nah, bahkan di embargo tapi 90% lebih itu masyarakatnya itu sarjana S1. Kita di Indonesia berapa persen ya orang sarjana ya? Orang yang tidak sekolah aja itu kita masih banyak. Kalau mereka itu literasinya walaupun diembargo oleh termasuk orang Palestina. Saya itu penelitian saya tentang Gaza, Pak, tentang Hamas. Jadi saya pernah ke sana. Jadi ternyata ada salah satu jurnal yang saya rujuk, masyarakat Gaza itu adalah masyarakat yang literasinya paling tinggi di dunia. Bukan hanya level Timur Tengah. Nah, jadi indeks pendidikan di Palestina itu walaupun dia diinvasi ya, dijajah, walaupun dia diserang terus, tapi memang indeks pendidikan di sana itu sangat tinggi. Nah, jadi orang itu pendidikan tingginya maksudnya sampai kuliah ya, itu hampir 100%. Orang Gaza itu pendidikannya sangat tinggi. Nah, kita di Indonesia ini enak ya. Jadi tidak ada perang, tidak ada
tidak ada yang menjajah kita, tapi kok kita malas sekolah ya. Nah ini yang menjadi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita di Indonesia ini, apalagi bulan Ramadan ini syahrul Quran, syahrul qiraah. Bulan diperintahkannya untuk kita memperkuat literasi. Tidak ada sebenarnya alasan bagi kita untuk tidak sekolah. Orang Gaza aja yang dijajah itu masih sekolah terus. Orang Iran saja itu luar biasa pendidikannya. Sehingga jangan heran kalau rudalnya itu canggih-canggih. Amerika aja kaget, Israel aja kaget, oh ternyata kita nggak boleh anggap enteng. Malah mereka yang ingin mengakhiri perang sekarang. Iran malah tambah seneng, malah ini karena rudal-rudalnya yang sudah lama itu pengen dihabisin, belum kepake rudalnya yang baru. Saya kira itu ya, jadi tadi itu kita perlu memperkuat literasi seperti ini. Kita harus berdialog, jangan sampai kita memaksa orang memasuki agama kita. Nggak dipaksa pun insya Allah akan masuk. Nah di Amerika itu orang berbondong-bondong sekarang masuk Islam. Di Eropa orang berbondong, padahal tidak ada yang dipaksa. Nah tidak ada yang diintimidasi. Bahkan semakin Islam diintimidasi, semakin dicurigai seperti peristiwa 9/11, itu semakin berkembang Islam. Saya kira demikian. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak sambutan juga yang akan disampaikan oleh Dr. Bukhari Said At-Tahiri sebagai Kabid Peribadatan Masjid Istiqlal dan sebagai Ketua Amaliyah Ramadan Masjid Istiqlal. Pada Pak Kiai, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma ba'd. Yang terhormat Koh Dondi Tan, ini saya pengagum beliau di YouTube. Kok sekarang bisa duduk bareng ya? Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok saya di Istiqlal ini sebagai kepala bidang peribadatan juga membawai ada Mu'alaf Center kok. Masya Allah. Ya, jadi hampir tiap hari itu ada, bukan hanya ada kadang sampai 5 ya, sampai 7 sehari. Masya Allah. Jadi kalau kita hitung rata-rata dalam setahun itu ada 500-an lebih. Masya Allah. Itu tapi kita tidak publikasi. Tidak publikasi maksudnya biar aman-aman aja gitu. Biar nggak ada yang merasa terganggu kok. Iya, karena kita tahu kan kita ini dekat dengan Sebelah ya. Ya. Sehingga yang dulu namanya itu program pengislaman kita ganti menjadi ikrar syahadat. Ikrar syahadat. Jadi kalau mungkin nama pengislaman itu bagi pihak lain menyakitkan kok ya. Jadi ikrar syahadat kita ininya supaya kita nyaman karena kita Istiqlal itu seperti itu. Nah kita di sini sama dengan Koh Dondi tadi cerita bahwa pernah ada datang orang dari Amerika itu ngajak bertemu saya, ketemu kita dialog selama 2 jam kok. 2 jam cerita, kata dia pertama bilang saya mau tanya, mau bandingkan Quran dengan Bible katanya. Oke, saya bilang kebetulan saya dulu di Mesir kuliah saya Usuluddin. Masya Allah. Ada juga dialog tentang itu. Jadi pas banget ini gitu kan. Itu corona ya. Akhirnya kita dialog 2 jam. Dia kemudian terima kasih atas dialog ini dan mungkin nanti saya akan kembali lagi kata dia. Baiklah, saya bilang. 2 minggu kemudian dia telepon lagi kok. Alhamdulillah. Saya mau datang lagi. Siap, saya bilang gitu kan. Saya udah siapin, ini udah baca-baca lagi nih. Wah ini perbandingan Bible dengan Quran ini nih. Wah, saya sudah baca bukunya Maurice Bucaille, pokoknya itu saya baca semua. Ternyata kok begitu datang kedua kalinya dia ikrar syahadat kok. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya udah siapin ini. Alhamdulillah. Nah, demikian itulah yang kita lakukan bahwa kita tidak pernah, banyak orang yang nanya seperti itu, kita tidak pernah kemudian kapan mau masuk Islam nanya, nggak pernah. Silakan saja, apalagi ini orang Eropa ini orang yang logis, yang tidak mau didoktrin-doktrin secara ini. Jadi saya biarkan saja, biar logika mereka sendiri yang menentukan, ya kan? Akhirnya seperti itu, banyak sekali yang demikian datang, ada dari Estonia kok, dari Estonia itu
juga begitu. Dia akhirnya belajar sama saya 2 bulan, belajar sholat, wudhu, ngaji. Ya, setelah 2 bulan dia masuk Islam. Ya itu. Nah, setelah masuk Islam, dia mau balik ke Estonia, saya pesan. Saya bilang kalau bisa kamu bikin musola atau masjid di sana. Itu bilang gitu. Nah, bener-bener akhirnya dia setengah tahun kemudian dia nelpon saya sudah bikin masjid. Dengan masjid. Saya ajak, kata saya cari orang-orang yang seiman dengan saya untuk sama saya masjid. Nah, itulah. Jadi kita terima kasih Prof sudah memberi pencerahan pada kawan-kawan masyarakat kita, dan kita satu visi ya, bahwa Islam itu disebarkan dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Tidak ada paksaan-paksaan. Kita serah orang-orang itu menyimpulkan sendiri. Saya kira gitu dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Baik, jamaah sekalian, kayaknya rasanya tuh kurang fair kalau cuma saya yang bertanya ke sini ke Koh Dandi. Makanya saya mengajak terutama peserta dari pesantren Mu'alaf Ramadan Istiqlal 2026 untuk memberikan pertanyaan kepada Koh Dandi. Ayo Bapak atau Ibu, mumpung Koh Dandinya ada di depan kita nih langsung. Ayo silakan. Assalamualaikum, selamat sore Koh Dandi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya sepele sebenarnya Koh Dandi. Sebagai orang yang pernah menjadi orang Kristen, kan kita sama-sama nih, sama-sama pernah jadi orang Kristen. Setelah menjadi Muslim, saya cuma mau tanya apa yang Koh Dandi rasakan? Baik, itu aja Bu. Itu aja. Masya Allah. Yang jelas gini Bu, kita kan kalau mau tahu sesuatu, ya apapun itu ya Bu ya, kan nama itu kan ada maknanya Bu ya. Dulu ketika Kristen itu artinya apa sih? Katanya pengikut Yesus, katanya gitu ya. Kristen dari kata Kristus, Kristus dari kata Kristos, Kristos dari kata Mesias gitu kan, atau Mesiho atau Al-Masih. Jadi itu sebenarnya adalah gelar daripada Yesus atau Nabi Isa, ya kan? Muslim artinya apa Bu? Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kira-kira ada bedanya nggak Bu? Pasti ada bedanya, ya. Kalau kita hanya mengaku sebagai pengikut Yesus tapi tidak melakukan apa yang dia lakukan, bahkan yang kita ikuti malah ajaran Paulus, gimana dong? Tapi ketika kita mengetahui bahwa kita ini adalah Muslim, karena dulu ketika kita masih di alam roh, kita sudah berikrar bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita lahir, kita fitrah. Fitrah artinya apa? Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Jadi kalau kita sudah berserah diri kepada kehendak pencipta kita, kira-kira apa yang kita rasakan? Kalau tidak ketenangan. Apalagi Bu, kalau bukan ketenangan, ya kan? Apalagi di Islam kita disuruh bersolat, bersujud. Itu buat saya, ketika saya dulu baru masuk Islam Bu, saya pelajari apa sih hikmahnya sholat gitu. Ya Bu ya, kenapa sih kita harus sampai sujud-sujud? Kalau kata orang Kristen dulu nih, orang Islam kalau ibadah sampai nungging-nungging gitu ya Pak. Itu kata-kata mereka begitu ya. Tapi saya cari tahu apa sih sebenarnya hikmah daripada perintah Allah SWT untuk kita sholat sujud. Mas, mohon maaf tadi, kalau misalnya Mas bercanda sama teman-teman nih, Mas ditepok pahanya, Mas gitu, marah nggak? Ditepok lu gitu. Ya, singgung juga. Enggak. Masa marah? Enggak ya? Biasa kan? Biasa aja begini, Mas marah nggak? Enggak kan? Kalau di sini, Mas itu lu gitu, marah nggak? Agak kalau di sini. Tapi kalau kepala yang ditoyor begitu marah nggak? Wah ya jelas.
tersinggung. Kenapa Mas marah? Kenapa? Padahal kepala, bahu, paha ini sama-sama tubuh kita, anggota tubuh kita. Kenapa yang di sini nggak marah, di sini nggak marah? Kenapa yang di kepala marah? Ya kalau itu kepala tuh difitrahin. Oh, difitrahin. Kepala tuh difitrahin. Tempatnya otak gitu ya. Tempatnya otak, betul. Jadi kalau begitu kepala adalah bagian tubuh kita yang paling mulia, betul kan? Oh iya. Betul. Betul. Allah minta kita sujud meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Artinya apa? Sebagai bukti bahwa kita menghamba kepada pencipta kita. Yang kedua, ternyata otak kita ini kan butuh darah dan oksigen. Darah dan oksigen ini kita kalau duduk atau berdiri itu tidak bisa dapat maksimal dari jantung. Bisa dapat maksimal darah dan oksigen dari jantung hanya ketika kita sujud. Hanya ketika kita sujud. Itu juga kata orang-orang kedokteran juga begitu ngomongnya ya. Jadi artinya, oh ternyata Allah ingin kita sujud itu supaya kita pertama mengingat Allah, supaya apa? Supaya kita tenang, kita kreatif, kita tidak gerak. Kalau orang Jawa bilang tempat saya itu gemerungsung gitu. Gemerungsung itu berarti tidak tenang gitu ya. Dengan sholat ternyata banyak hikmahnya ya. Jadi kalau ibu tanya bagaimana perasaan saya jadi muslim, yang jelas jauh lebih tenang dan jauh lebih berserah diri kepada kehendak Allah. Kalau berserah diri itu artinya apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya ya. Semoga menjawab pertanyaan saya. Oke, Masya Allah, jawabannya luar biasa. Pertanyaannya luar biasa, jawabannya luar biasa. Oke, baik. Ada satu lagi mungkin yang ingin. Oke, silakan. Oh ya, Ibu. Ini kalau Koaseng yang nanya bisa viral nih kalau Koaseng yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Humaira Teresia, izin bertanya. Kebetulan baru belajar sedikit tadi dari Bapak. Dr. Mahdin LCMA di ruangan. Karena beliau sudah dari lahir mungkin Islam, jadi sudah terbiasa. Yang ingin saya tanyakan tadi Dr. Mahdin ada menyebut soal Iqra dan tadabur Quran. Kalau kita kan, maaf kalau kok udah lama kali ya. Kalau aku kan baru masuk ya kok. Bagaimana sih cara mudahnya untuk bisa bertadabur sehingga iman kita semakin bertumbuh bukannya goyah? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Tadi selain tadabur, tadi Cici juga menyebutkan, saya sebutnya Cici ini ya, nggak apa-apa ya. Juga menyebutkan Iqra ya. Iqra itu adalah ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam yang peristiwanya terjadi di dalam Gua Hiro ya. Kata Iqra sendiri memang banyak diterjemahkan menjadi kata bacalah ya. Kalau kata baca itu ada yang menyanggah atau membantah. Kalau suruh baca berarti ada malaikat Jibril bawa sesuatu untuk dibaca gitu. Sepertinya tidak begitu narasinya. Jadi diterjemahkan menjadi kata bacalah tidak salah. Tetapi ada juga yang menerjemahkan dengan terjemahan ulangi. Ya, jadi seolah-olah malaikat Jibril ingin menyampaikan ayat, Nabi Muhammad SAW disuruh mengulang gitu. Tetapi ada juga makna yang ketiga, yaitu artinya apa? Amati atau dalam bahasa Inggrisnya observe gitu. Ya, kita diminta suruh mengamati. Mengamati artinya apa? Memperhatikan. Manusia ini diciptakan hanya dari segumpal darah, yang tadinya berasal dari air mani yang hina. Terus kita jadi manusia seperti ini, bisa itu. Yang tadinya hina, sekarang mau sombong gitu. Siapa lu gitu istilahnya. Dalam ibaratnya bahasanya kurang lebih seperti itu. Jadi Allah SWT dengan menggunakan ayat-ayat seperti itu
sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa kita ini manusia berasal dari sesuatu yang hina, tapi bisa menjadi sesuatu yang mulia seperti kita sekarang hanya dengan apa? Beriman. Ya, beriman itu yang paling penting. Di Islam, caranya masuk surga gimana? Bertobat, beriman, beramal soleh. Ya, nanti bisa dibuka, dibaca. Sebagai orang Islam yang baru nih, ya, sebagai mualaf, tolong nanti di rumah dibuka, baca Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Ini ayat yang sangat-sangat menenangkan kita buat orang-orang yang baru masuk Islam. Karena itu taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu apa? Diberi rahmat. Dan segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Kita, ya, teman-teman yang mualaf ini adalah orang-orang yang mulainya dari nol, dosanya sudah diampuni. Kalau yang dulu dari kalangan Kristen, dosa atau menyembah manusia dulu sudah diampuni, ya, tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan, tapi dengan syarat menjalankan Islamnya dengan baik, ya. Saya lanjutkan lagi ayatnya, ayat ke-33-nya, 133-nya. Dan segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang apa? Orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan orang-orang yang berinfak di waktu yang lapang dan di waktu yang sempit, bisa menahan amarahnya, bisa memaafkan kesalahan saudaranya, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji dan zolim kepada dirinya sendiri, diminta apa? Segera mencari ampunan dari Tuhannya, supaya apa? Dibalas dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Jadi itu ayat-ayatnya yang bisa menjadi pegangan buat kita sebagai orang-orang yang baru masuk Islam. Tadi kata ikro, sekarang tadabur. Tadabur itu adalah kita merenungkan apa yang ada di dalam Quran, kita renungkan termasuk dengan segala perintahnya, larangannya, tegurannya, bahkan ada sindirannya. Allah juga suka menyindir kita loh sebagai orang. Kenapa kita nggak mau beriman dengan segala maha kuasanya Allah SWT, dengan segala ciptaan Allah? Kenapa kita nggak mau beriman? Ya, dengan tadabur pula kita juga bisa merenungkan, memikirkan kekuasaan Allah dengan segala maha, dengan segala ciptaannya, dengan fenomena alam. Kita yang lagi duduk sekarang di sini nih, bisa duduk diam begini nih. Kita sedang berada di bumi yang berotasi, yang muter. Berapa kecepatan rotasi bumi? Per detik berapa? Kira-kira 1.600 km per detik. Tapi kok kita bisa nggak mental-mental gitu ya? Kita bisa duduk diam begini. Dari mana ceritanya? Itu dulu yang saya renungkan ketika saya sudah mulai mendalami Quran. Disuruh tadabur, itu dulu yang saya pikirkan. Bagaimana kok Quran bisa-bisanya ngomong matahari punya garis edar, bumi punya garis edar. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau tidak berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia? Itu yang dulu akhirnya membuat saya, ini dulu Nabi Muhammad SAW kuliah astronomi di mana gitu ya? Kok bisa tahu kalau matahari punya garis edar? Kok bisa tahu bumi punya garis edar? Padahal itu ilmu itu baru adanya abad berapa? Mungkin abad 16, abad 15. Ya, tadi yang Ustadz sebutkan juga, itu alhamdulillah sudah dimulai oleh ilmuwan-ilmuwan dari Persia dengan misalnya Al-Khawarizmi yang menemukan aljabar dan algoritma. Kalau nggak ada aljabar, nggak ada algoritma, nggak bisa main Facebook, ibu-ibu. Ya, nggak bisa komen di YouTube. Istilahnya. Belum lagi ada Ibnu Sina, belum lagi nanti ada yang konsep konsep kampus, konsep rumah sakit, semuanya bermula di abad-abad ke-8, 9. Tapi kalau kita sekarang tahu misalnya
Namanya siapa? Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi. Ternyata 600 tahun sebelumnya sudah ditemukan oleh ilmuwan Islam. Ya, Masya Allah. Jadi semuanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan Quran. Dari tadabur gitu. Dengan tadabur Quran, akhirnya bisa muncullah ilmu-ilmu yang sekarang bisa kita nikmati. Ya, jadi tadabur itu kita merenungkan, kita memikirkan apa firman Allah di dalam Quran dan bagaimana kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan. Ya, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan Koseng. Terakhir Koseng nanya yang di YouTube itu 1,5 juta yang nonton. Masya Allah. Silakan. Mic-nya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Mic-nya. Pakai mic. Ya, Bismillah. Assalamualaikum Pak Kodondi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya masalah soal ini di dalam Bible atau di dalam Al-Quran ada nggak ayat-ayat yang bisa menggetarkan orang-orang yang di luar Islam yang merendahkan agama Islam sehingga kita bisa menerangkan dengan ayat itu, dengan kedua ayat itu dari Bible dan juga dari Al-Quran, ayat yang mana yang bisa menyentuh perasaan mereka gitu, Kodonditan. Maksudnya dalam hal apa? Ketuhanan, Dalam keselamatan? ketuhanan, iya. Gitu, Oke. Ustaz, ya. Mau Makasih, dicatat Ustaz. atau mau di apa? Mau dicatat? Silakan catat. Ulangan pasal 6 ayat 4. Bahasa Ibraninya Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ada kata-kata Ehad. Ya? Hafal kau ya? Sedikit Pak. Enggak semuanya. Ya. Tolong perhatikan Adonai Elohenu Adonai Ehad. Artinya apa? Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Nabi Muhammad SAW dikasih ayat Kul huwallahu ahad. Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Mirip nggak Pak? Mirip. Ada kata ahad, ada kata ehad, sama Esa. Ya. Nah. Terus ada lagi di Bilangan pasal 23 ayat 19. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Mirip nggak dengan lam yalid walam yulad? Ayat yang ketiga. Sama. Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak anak. Buka lagi nanti di Keluaran pasal 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Sama nggak? Atau mirip nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Mirip kan? Sama ya. Nanti ada lagi di Bible, contohnya misalnya di Maliaki pasal 3 ayat 6. Tuhan tidak berubah. Ya. Nanti ada Hosea 11 ayat 9. Tuhan bukan manusia. Ayub 9:32. Tuhan bukan manusia. Ayub 37:16. Tuhan Maha Tahu. 1 Raja-Raja 8:27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti apa? Tuhannya Maha Besar. Kita di Islam juga kenal langit ada berapa kok? 7. Besarnya langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti cincin dibanding padang pasir. 7 langit plus bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga seperti cincin di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah juga seperti cincin di padang pasir. Jadi besarnya Allah bagaimana kita bisa bayangkan? Tidak bisa. Begitu besar, begitu mulia. Ya. 1 Raja-Raja 8:27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Ada lagi nanti di Markus 12 ayat 29 yang disebut Yesus ditanya sama orang Farisi, hukum apa yang terutama? Yesus mengulang apa yang disebutkan di Ulangan 6 ayat 24 tadi, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Berarti ada kesamaan antara konsep ketuhanan antara kitabnya orang Yahudi dan Kristen dengan Quran. Tapi perbedaannya ketika mereka sudah mulai mengikuti ajaran Paulus. Caranya masuk surga gimana? Menurut Nabi Musa. Ulangan pasal 24 ayat 16. Anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Nabi Yeskiel mengajarkan di surat Yeskiel pasal 18 ayat 20 sampai 21. Begitu juga anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya, ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Orang fasik kalau bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup. Hidup artinya masuk surga.
Yesus ditanya sama murid-muridnya, kamu kalau mau apa, yang mau masuk surga caranya gimana? Yesus jawabnya apa? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Matius 18 ayat 3. Kan sama berarti antara Musa, Yeskiel, Yesus sama. Nabi Yesaya gimana? Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Nabi Muhammad SAW dikasih ayat tadi yang saya sebutkan, Quran surat Ali Imran ayat 132, 136. Bertobat, beriman, beramal soleh, masuk surga. Sama nggak Pak? Nabi Musa, Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Nabi Yesus, Nabi Muhammad SAW. Ajarannya sama, mau masuk surga, bertobat, beriman, beramal soleh. Itu yang kira-kira mungkin bisa dipakai untuk menjelaskan kepada orang yang mungkin nggak tahu apa namanya antara Quran dan Bible, ya Pak ya. Barakallahu fikum, semoga jawab pertanyaan Pak. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan jemaah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban dari Koh Dandi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih jazakumullah khairan Koh Dandi, ada Kiai Bukhari dan Kiai Mulam. Alhamdulillah, semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.